Shalom, saudara-saudari terkasih, Sobat ICC. Jumpa lagi dengan saya, Osmar Wijaya, di acara Devotion Gereja ICC Bandung. Nggak kerasa, udah 6 bulan berjalan di tahun ini. Mungkin banyak hal, resolusi baru, atau resolusi yang kurang berjalan, atau mungkin resolusi saudara berjalan baik-baik saja, puji Tuhan. Saya ingin membahas satu topik yang mungkin sering kita bahas bersama, dan ini merupakan satu esensi penting di dalam kehidupan kekristenan, di dalam perjalanan spiritual kita dengan Tuhan, yaitu tentang forgiveness, pengampunan. Saya akan buka dengan satu ayat di kitab Matius, pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Firman ini mengajarkan tentang pengampunan. Bagaimana kita harus mengampuni sesama kita, karena Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Pengampunan bukan hal yang mudah. Pengampunan adalah suatu keputusan, tindakan langkah iman untuk hal baru yang akan Tuhan bukakan ke depannya. Mungkin beberapa dari kita masih nggak bisa untuk mengampuni, masih tinggal di dalam kekecewaan. Baik di dalam hubungan, baik kekecewaan karena mungkin ada hal-hal yang nggak berkenan, perkataan yang menyakitkan, atau tindakan yang mungkin melukai kita. Dan hal itu seperti sampah yang tertumpuk yang kita bawa hari demi hari, menjadi beban, menjadi bahan pikiran, menjadi sumber penghilang sukacita dan damai sejahtera kita. Tuhan rindu masing-masing dari kita hidup di dalam kemerdekaan, karena pengampunan akan membawa kita kepada pemulihan, dan pemulihan akan membawa kita kepada kemerdekaan. Saya ingin sharing sedikit tentang satu ayat, satu perikop yang menarik di kitab suci, di mana Tuhan Yesus di malam hari sebelum dia disalibkan, sebelum dia menderita sengsara di kayu salib dan mati untuk menebus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-murid yang dikasihinya. Ada semua berkumpul di ruangan atas yang disebut upper room. Tuhan Yesus saat itu sudah tahu, sudah menyadari bahwa waktunya akan segera tiba. Dan dia pun tahu bahwa Yudas adalah murid yang mengkhianati dia. Dari satu hal ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus tetap mengasihi, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni, bahkan seorang yang sangat dikasihinya, muridnya sendiri. Murid adalah orang pilihan, 12 murid itu adalah orang yang sudah Tuhan pilih. Tapi satu orang, Yudas Iskariot, mengkhianati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya, dia mengampuni, taat, dan tetap mengasihi murid-muridnya. Dari situ kita belajar mengampuni, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita adalah orang yang gak sempurna, kita pun gak luput dari kesalahan. Mungkin beberapa kali tanpa kita sadari kita pun melukai hati orang lain, baik dari tindakan, perkataan, atau apapun yang gak berkenan, baik untuk Tuhan ataupun orang tersebut. Forgiven people, forgive people. Kita sebagai orang yang diampuni, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena grace-nya Tuhan, sudah selayaknya belajar untuk mengampuni orang lain. Saya akan buka satu ayat lagi di kitab Efesus, pasalnya yang ke-4, ayat yang ke-32. "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Saat kita mengampuni, kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita mewujudkan apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita memancarkan kasih-Nya Kristus untuk banyak orang. Doa Bapa kami mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni orang lain sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Mungkin ada beberapa hal yang masih menjadi ganjalan, tapi berbagai riset juga menunjukkan bahwa banyak sakit penyakit disebabkan oleh karena bitterness, sakit penyakit disebabkan oleh karena kepahitan, karena kekecewaan. Orang yang nggak mengampuni itu ibarat orang yang hidup di masa lalunya. Dia nggak bisa menatap hari ini, dia nggak bisa enjoy untuk be present, dan dia nggak bisa
tenang untuk menghadapi masa depannya karena ia masih terkubur di masa lalunya. Tapi saat kita melepaskan pengampunan, kuasa Tuhan bekerja, dan Tuhan gak kurang cara untuk membukakan hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Saya ada sedikit kesaksian di mana saya mengalami di proses Tuhan belajar untuk mengampuni, khususnya di dalam hubungan dan kerjasama. Saya sempat percaya sekali dengan satu orang karena mungkin hubungannya udah kenal cukup lama. Lalu saya ada kerjasama juga, dan terlibatlah nominal uang yang mungkin menurut saya adalah cukup besar di dalam hubungan kita. Lalu pada satu titik orang tersebut mengecewakan, intinya adalah uang tersebut semuanya hilang. Lalu saat pertemuan terakhir kali dengan orang itu masih bertanya kepada saya, apakah boleh sisa cadangan atau sisa uang yang masih tersisa itu kalau dia ambil juga. Sedikit hati saya bergejolak, sedikit saya emosi, sedikit saya kesal. Tapi pada saat itu saya mengambil keputusan untuk belajar mengampuni. Saya ambil buku tabungan dan kartu debit tersebut, lalu saya berikan kepada orang itu, lalu saya bilang, "Oke, I forgive you, let go." Aku bilang, "Aku ampuni kamu, ya silakan kamu pergi." Dan mungkin sampai hari ini kita jadi jauh, kita nggak kenal lagi satu sama lain, tapi Tuhan mengajarkan saat saya mengampuni, saya belajar punya hati yang lebih mengasihi sama seperti Tuhan sudah mengasihi saya. Saya tahu kita adalah manusia yang nggak sanggup dengan kekuatan sendiri. Saya tahu kita adalah manusia yang terbatas, tapi kuasa Tuhan adalah kuasa yang nggak terbatas. Kasih Tuhan adalah agape, kasih yang nggak ada syarat, kasih yang nggak bersyarat. Dan saat kita belajar mengampuni, ada kasih Kristus, ada kelegaan, ada kelepasan, ada kemerdekaan yang Tuhan kasih. Orang mungkin bisa berbuat nggak baik di dalam kehidupan kita, orang bisa merugikan, orang bisa menipu, karena firman Tuhan sendiri udah berkata, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus berkata, aku datang supaya kamu hidup, dan hidup dengan segala kelimpahan. Orang bisa ambil sesuatu dari kita, tapi orang nggak bisa curi perkenanan Tuhan atas kita. Orang nggak bisa ambil penyertaan Tuhan atas kita. Dan selama kita berjalan bersama Tuhan, selama Tuhan beserta kita, dan di saat kita mengampuni, kasih Kristus sangat luas bagi kita. Kasih Kristus nggak terbatas bagi kita. Ada selalu hal baru, ada selalu berkat baru yang Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya ambil kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengajarkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Tuhan rindu kita melepaskan beban itu, melepaskan pengampunan. Tuhan rindu kita hidup di dalam kemerdekaan. Tuhan rindu kita memancarkan kasih Kristus bagi dunia. Mungkin kita terlihat bodoh bagi orang dunia, tapi kita bisa berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan yang sama, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, akan mewujudkan apa yang mungkin nggak pernah kita pikir, apa yang nggak pernah kita doakan, apa yang nggak pernah kita dengar, itu yang sudah Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengampuni sesama kita? Maukah kita melepaskan apa yang menjadi beban dan kepahitan kita selama ini? Mengampuni bukanlah melupakan. Mengampuni adalah tindakan iman, melangkah maju, dan berdiri di atas setiap mungkin kegagalan, kekecewaan, masa lalu, atau apapun itu. Begitu juga kita mengampuni orang lain. Kita pun berdamai, mengampuni dengan diri kita sendiri, siap menyongsong masa depan yang sudah Tuhan sediakan. Berikut devotion ICC hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan sepanjang setengah tahun ini. Makasih buat semuanya Bapa. Jika di antara kami masih ada yang sulit untuk mengampuni, masih ada yang punya kepahitan, masih punya kekecewaan, Tuhan biarlah damai-Mu turun atas kami semua saat ini. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan terjadi untuk setiap hubungan, keluarga, pertemanan, atau apapun itu. Kasih-Mu turun Bapa. Dan biarlah kami belajar mengasihi, mengampuni, sama seperti Engkau sudah mengampuni dan mengasihi kami terlebih dahulu. Dan biarlah kami tinggal di dalam kasih itu, serta membagikan kasih itu untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Serahkan kami, keluarga kami, dan semua orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi di acara Devotion Gereja ICC selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.